Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Lebih dari apapun kebaikan-Mu kami merasakannya. Kami mengalaminya Tuhan. Sampai di hari ini Tuhan, minggu keempat di bulan Februari tahun 2024. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Tapi semata hanya karena anugerah-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau ambil waktu kami. Kami mau menyembah Tuhan kami. Kami mau meninggikan Raja kami. Kami mau menyenangkan Engkau Yesus di atas segalanya. Biarlah kasih setia-Mu kami rasakan. Sehingga setiap kami yang pagi hari ini mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan kelemahan badan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa-Mu yang memberikan kesembuhan. Ada kuasa-Mu yang membebaskan kami. Sehingga api Roh Kudus membakar hidup kami. Dan kami lebih dari pemenang. Kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, keagungan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya Kaulah pribadi yang layak ditinggikan. Waktu-Mu bukan waktu kami. Tapi waktu-Mu yang terbaik atas kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Yes. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari dengan segenap hati saudaraku, kita angkat pujian ini, kita nyatakan pada Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Yes. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Kami imani ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yes, mengandalkannya. Mari kita katakan dengan segenap hati. Haleluya, yes. Segala yang terjadi di hidupku, amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Oh Yesus, segala yang terjadi di hidupku, kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi kami Tuhan. Amin. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati sebagai doa kita pada Tuhan. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Tuhan, inilah pernyataan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam iman kami percaya waktu-Mu yang terbaik.
mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Segala yang terjadi kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, amin. Kasih-Mu, yes, mengikutiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita katakan pada Tuhan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Segala yang terjadi, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan masa depan yang indah penuh harapan bagi kami Tuhan. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita katakan dengan segenap hati, segala yang terjadi hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami sembah, terima. Mari saudaraku, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita senangkan Dia. Dialah yang ditinggikan. Roh Kudus ada di tengah kita. Roh Kudus melawat kita. Pagi hari ini, setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apa yang menjadi beban kita, percaya Yesus. Yesus menyertai kita. Yesus menolong kita. Yesus memberi kemenangan. Terpujilah Yesus Tuhan. Ia nama syakada bata kara lama sikara lama se. Ia nama takara lama ya nama takara lama se. Ia nama takara lama syakara lama ya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah,
Haleluya. Kami percaya kasih-Mu besar Tuhan. Kami berserah hanya padamu. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Itu melebihi apapun yang kami dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kami mau berserah padamu Tuhan. Hanya Kau tempat perlindungan kami. Kubu pertahanan kami. Kota benteng kami. Yesus yang kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita angkat tangan, kita katakan pada Tuhan. Ku berserah. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah. Amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami percaya Kau membuka jalan di depan kami Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Amin. Kau gunakan hidupku padamu. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan. Amin, amin, yes. Terima kasih Tuhan. Padang gurun kami lewati bersama-Mu Tuhan. Tiada yang suka di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan, Kau bukakan. Kau bukakan jalan di lautan. Kami beriman padamu Yesus. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Amin. Ku serahkan, yes, hidupku bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, katakan, ku berserah. Kami berserah Tuhan. Oh haleluya. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah hanya kepadamu Yesus. Tuhan baik bagiku.
pada Tuhan. Haleluya, Rabasyakara Labayana Rabase. Bapa dalam surga, Tuhan Engkau baik atas seluruh hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan Tuhan. Terima kasih buat setiap hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami. Kami mau naikkan setiap doa kami Tuhan. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa yang kami kasih Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati presiden, berkati wakilnya Tuhan. Berkati setiap DPR, MPR yang ada Bapa. Hingga aparat desa yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan Tuhan boleh turun atas setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi Tuhan. Jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan memimpin seturut dengan Tuhan mau. Bapak, kami percaya siapapun presiden yang akan terpilih adalah atas seizin Tuhan yang akan terus membuat bangsa kami Tuhan semakin maju dan berkembang Tuhan. Bapak, kami mau lepaskan berkat bagi setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia dilawat Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada diberkati Tuhan. Kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya diberkati Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Tuhan. Berkati setiap tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Tuhan. Biarlah Tuhan ada hati Tuhan atas kota kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus menaungi kota kami Bapa. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Tuhan. Biar lewat sumber penghasilan yang ada, masyarakat kami boleh diberkati Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja kami yang kami kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari GBI pada Slop Tuhan. Tuhan terus buat gereja kami semakin naik dan bukan turun. Biarlah hati Bapa terus ada atas gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan. Untuk boleh menjadi penuai jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Lewat gereja kami Bapa banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai gereja kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi gembala sidang kami. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapa, kami percaya ada pengurapan Tuhan. Ada hikmat yang daripada Tuhan. Otoritas yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Bapa. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Hati Bapa boleh lebih lagi Tuhan turunkan atasnya Tuhan. Berkat raja-raja Tuhan turunkan lebih lagi atasnya Tuhan. Hikmat, kerendahan hati yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun pergumulan kebutuhan hamba-Mu ini, Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan yang boleh memberkati kehidupannya Tuhan. Kami mau berdoa bagi Pastor Luther Dias yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa.
Kami percaya Tuhan apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Yang terus membuat kami semakin kenal akan Engkau, cinta akan Engkau Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan terus mengalir atasnya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi kami mau pulang membawa damai sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Yesus adalah kekuatan kita. Dia ada dalam hidup kita. Mari berikan salam kanan kirimu saudara. Katakan, aku mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari berikan salam kanan kirimu saudara. Karena di dalam Tuhan kasih persaudaraan bersama Tuhan jadi kekuatan kita. Haleluya. Yes. Hidupku dalammu. Hidup kita di dalam Tuhan. Yes. Hidupku dalammu, kuatku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan. Hidup Yesusku dalammu, kuat, amin. Dalammu Tuhan, katakan, ku puji Kau dengan hidupku. Mari kita puji Dia dengan kuat kita, amin. Ku puji Kau dengan kuatku, dengan hidupku, dengan kuatku, harapku dalammu. Haleluya. Hidupku dalammu, kuatku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan. Hidupku dalammu, kuatku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan. Mari kita katakan, ku puji Kau dengan hidupku, ku puji Kau Yesus dengan kuatku. Amin. Dengan hidupku, dengan hidupku, amin. Dengan kuatku, harapku dalammu. Hidup Yesusku dalammu, kuatku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan. Katakan, hidupku dalammu, kuatku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan. Hidupku dalam, katakan dengan semangat saudaraku. Hanya di dalam Yesus hidup kita, amin. Ku dalammu, dalammu Tuhan. Hidupku dalammu, kuat Yesusku dalammu, harapku dalammu, dalammu Tuhan, dalammu Tuhan, dalammu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Apapun yang menghadapi kita, kita percaya ada Yesus bersama kita. Haleluya. Yes, karena kita tahu ada Tuhan di tengah kita. Dialah kekuatan kita. Yes, 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 Yesus, Yesus, kekuatanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Aku percaya ada kemenangannya. Haleluya. Yes. Oh, oh, go, 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 go. Meskipun musuh di depanku. Yes. Yes, yes. Oh,
kekuatan kita, amin. Selamanya, selamanya kau kekuatan kami Tuhan, haleluya. Yes, yes, yes. Amin. Kaulah kuatku, hangat, gunung batu dan keselamatanku. Kuatkan tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Sumber kemenanganku, amin. Sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Mari tos kanan kirimu saudaraku, katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Apapun yang kita hadapi di zaman ini, kita percaya ada Yesus kekuatan kita. Katakan amin. Mas silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang hidup memberikan kekuatan, kemenangan, pengetahuan dari Tuhan. Biarlah itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
besar saudara. Umur Ishak itu sudah 30 tahun. Dan Abraham sudah 130-an tahun. Abraham sudah tua. Dan Tuhan datang, firman Tuhan berkata pada ayat yang pertama, maka berfirmanlah Tuhan untuk mencoba Abraham. Ketika Anda diberkati, ketika Anda dipakai Tuhan dalam sebuah level tertentu, ketika Anda dipromosi oleh Tuhan dalam sebuah level tertentu, maka berfirmanlah Tuhan mencoba Abraham. Saudara, saya sebut ini adalah respons saat dalam ujian iman. Tujuan Tuhan mencoba bukan menghancurkan kita. Tujuan Tuhan mencoba supaya membawa kita kepada the next level, a new level. Supaya kita diberikan yang namanya kingdom supply. Apakah Abraham kurang kaya? Dia sudah sangat kaya. Tapi Tuhan ingin menguji hatinya. Kekristenan itu ilmu hati Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan acara. Kekristenan itu bukan liturgi. Kekristenan itu adalah lifestyle-nya saudara dan saya. Berbeda Kristen dengan agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta, a dan gama, yang artinya kosong. Kita menjembataninya dengan pengetahuan, menjembataninya dengan perbuatan baik, menjembataninya dengan filosofi. Ya kita nggak ketemu Tuhan. Karena itu Yesus datang mati di atas kayu salib, lalu salib itu menjadi jembatan bagi kita. Bahkan kekristenan itu adalah Yohanes 15:16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kekristenan itu adalah pemilik sorga berinisiatif cari saudara dan saya. Jadi kekristenan itu bukan kita mau cari Tuhan, no. Kekristenan itu Tuhan cari kita. Jadi ketika kita mengerti ini dari sisi Tuhan, Dia ingin berikan yang terbaik bagi kita. Tapi problemnya, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya free will untuk memilih. Nah ujian ini saya sebut dengan ujian hati. Maka Tuhan mencoba Abraham. Alkitab katakan setelah semuanya itu, setelah semuanya dia punya anak, punya kekayaan, punya kelimpahan, semuanya dia punya. Ia berfirman kepadanya, dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Terjemahan bahasa Inggris berkata Tuhan berikan tes kepada Abraham. Hari ini apakah saudara sedang mengalami tes? 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, masalah datang dan dikatakan begini, kita seperti dimurnikan dari dalam dapur api, bahkan kita lebih murni daripada emas yang dimasukkan ke dalam dapur api. Dan kita tidak kekurangan apapun, kita akan terima kemuliaan, hormat, puji-pujian. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4 berkata, berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Masa sih? Gua dalam masalah disuruh berbahagia. Ada di sini yang kalau ditipu orang, bangkrut terus berbahagia. Tolong angkat tangan, nggak ada. Saya selalu berkata kepada jemaat, Anda ada kelanya nggak fair dengan Tuhan. Alkitab ajarkan kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, 16, 17. Ucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kenyataannya orang Kristen hanya ucap syukur kalau cuannya banyak. Masih suasana gongsi saya ya. Makanya saya berpakaian ini karena masih gongsi. Dan kalau cuannya banyak, ucap syukur. Saya katakan bisakah kalau ketika Anda ditipu oleh orang? Anda bisa undang saya ke rumah, ngapain? Aku lagi bangkrut pastor. Wah itu Anda keren luar biasa. Anda tahu bahwa ketika orang curi apa yang ada pada saudara, bukan punya saudara, itu punya Tuhan. Ketika orang maki Anda, dia nggak maki saudara, dia maki Tuhan. Ketika orang bicarakan Anda di belakang, maka Anda itu barang bagus. Jangan marah. Amin. Anda nggak salah, orang itu bermasalah dengan bibirnya. Apalagi kalau ngomong di belakang, dia tidak akan pernah ada di depan saudara. Kenapa? Ngomongnya di belakang. Betul? Ada di sini yang suka ngomongin orang di belakang. Jangan bilang-bilang ya. Tidak akan pernah ada di depan saudara, karena adanya di belakang terus. Maka Tuhan mencoba Abraham. Apa yang Tuhan coba? Tuhan mengambil yang terbaik yang Abraham nanti-nantikan. Berapa tahun Abraham tunggu Ishak? 25 tahun. Kejadian 15. Tuhan datang bicara kepada Abraham, kamu akan punya anak. Tapi Abraham keburu-buru menghampiri Hagar. Saudara tahu ketika Tuhan bicara, umur Abraham 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Mereka berdua, spernya berbeda tahunnya 10 tahun. Dan Bapak Ibu perhatikan begini,
bahwa Ishak lahir umur Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Hari ini kalau Anda search di Google, oma-oma di dunia yang pernah melahirkan anak, ada nggak? Ada. Anda akan temukan salah satu oma di Yugoslavia, umur 76 tahun, melahirkan bayi beratnya hampir 3 kilo. Itu oma belum pecahkan rekornya oma Sarah. Saya mau tanya kepada saudara, jujurlah. Di sini ada yang 90 tahun? 89 tahun. Anda masih bisa hamil kalau Tuhan mau. Jadi kalau masih di bawah itu, rawan. Pak Edi. Ya. Sarah bilang begini, aku sudah mati haid dan tuanku sudah mati pucuk. Terjemahan bahasa Inggris bukan mati pucuk, impoten. Yang ditakuti oleh kita laki-laki itu adalah impoten. Dan Sarah tahu ini suaminya. Suamiku sudah impoten. Tapi saudara tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang merenovasi, merestorasi, dan merevolusi. Abraham punya anak umur 100 tahun, setelah 100 tahun Ishak lahir masih ambil keturah. Dan masih punya anak 6 lagi. Katanya impoten. Tapi ketika Tuhan renovasi, Tuhan restorasi, revolusi, masih punya anak 6 lagi. Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tidak perlu minum obat kuat. Benar? Tidak perlu minum obat kuat. Firman Allah adalah kekuatan bagi saudara. Kalau Anda suka merenungkan firman, maka Anda punya spirit of Caleb. Anda akan tetap kuat dan akan tetap hebat. Dan Tuhan berkata begini, ambil anakmu, umurnya 30 tahun. Abraham tahu bahwa dia akan persembahkan Ishak. Ini kekasihnya, ini cintanya. Hartanya, semua warisannya, budak laki-laki dan perempuan, semuanya akan menjadi warisan daripada Ishak. Tapi Tuhan hebat, Tuhan uji hatinya. Aku minta anakmu Ishak, kamu persembahkan. Kenapa mesti dipersembahkan? Kenapa enggak bawa? Kenapa enggak didoain saja? Kenapa harus dipersembahkan? Karena pada masa Abraham hidup pada waktu itu, bangsa Kanaan sedang menyembah dewa yang namanya Molok. Dan Molok itu selalu orang Kanaan mempersembahkan anak yang paling besar. Dipersembahkan di hadapan Tuhan, di hadapan dewa-dewa. Kenapa Tuhan suruh menguji hati Abraham? Karena latar belakang Abraham adalah penyembah berhala. Tuhan gak mau ketika seseorang diangkat tinggi, diberkati dengan luar biasa, lupa kepada Tuhan. Dan Tuhan uji hatinya, aku minta anakmu. Dan ketika pergi, Abraham tahu. Dan Abraham cuma berkata, yes Lord. Ingat lagu Pentakosta lama? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Amin. Apakah ketika hari ini tiba-tiba malam Tuhan datang dan Tuhan bicara begini, hey, besok persembahkan anakmu. Anakmu cuma satu-satunya, bukan 3, bukan 2, satu-satunya. Saya percaya semalam-malaman Anda akan doa peperangan. Aku tengking, aku tolak dalam nama Yesus. Saya percaya itu. Saya percaya, waktu saya baca ini, Tuhan bilang untuk saya gini. Kalau itu kamu kan suka pimpin doa peperangan rohani. Kamu kan pelayanannya adalah pelayanan usir-usir setan. Kalau itu kamu gimana? Langsung saya pikir seperti yang tadi saya bilang. Semalam-malaman mungkin saya akan doa tengking-tengking. Tapi saya bersyukur dengan hamba Tuhan ini yang namanya Abraham. Dia berkata, yes Lord. Karena kalau kita baca ayat yang di bawah, karena dia percaya, kalau kita baca Ibrani pasal 11, dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun sudah mati. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, untuk kita melewati ujian iman itu adalah, pertama adalah belajar percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan itu begini Bapak Ibu, saya nggak percaya kalau Anda lagi ikut by Zoom, lagi-lagi nyetrika, lagi masak, terus dengar firman Tuhan, Anda dapat rema, saya nggak percaya. Saya nggak percaya ketika Anda sambil nyetir, lagi mata padat, Anda mau pergi kepada sesuatu sambil dengar firman di dalam mobil. Saya nggak percaya Anda akan dapat rema di sana dengan utuh. Anda punya konsentrasi terbagi. Tapi saya mau supaya saudara dan saya, Alkitab katakan jangan menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ketika saudara datang dengar firman, harusnya Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Awalan C di depan adalah seluruh hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan seluruh hidup kita. Mencintai Tuhan seluruh hidup kita. Nanti tidak semua orang mencintai Tuhan dengan seluruh hidupnya. Dia hanya memperalat Tuhan untuk dapat kebutuhannya. Gue sakit, gue mau datang supaya gue didoakan, gue sembuh. Tapi ketika gue sembuh, maka 5 tahun lagi gue cari Tuhan karena ada masalah ke ekonomi, masalah anak-anak, baru gue cari Tuhan lagi. Kita hanya memperalat Tuhan untuk tujuan kita. Bukan karena kita datang, wow, I need untuk Tuhan. Amen. Wo ching pai ni. Wo ching pai ni. Wo ching pai ni wo chu. Wo ching pai ni. Haleluya. Amin. Kalau Anda datang dan Anda berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Maka saya percaya begini, masalah, persoalan itu bukan halangan, tapi itu batu pijakan. Masalah tantangan itu kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Kalau saudara baca firman Tuhan, misalnya Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Maka kalau baca jangan satu kali baca. Tapi saya ajarkan Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan dengan baik. Baca pertama dengan cepat. Seperti makanan masuk ke dalam mulut, maka kita akan kunyah dengan cepat. Tapi ketika makanan itu udah hancur, kita mulai agak pelan. Ketika sudah hancur, kita mulai merasakan nikmatnya makanan itu. Mulai lebih pelan. Jadi pertama baca dengan cepat. Setelah selesai sampai ayat yang ke-6, kembali lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian dengan orang fasik. Baca semua. Kemudian ulang kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Dan seterusnya. Kembali lagi setelah kedua, kembali lagi yang ketiga. Berkata, berbahagialah. Gue bahagia enggak ya? Hari ini gue ditipu orang, bahagia enggak? Cek hati. Gue orang atau hantu ya? Gue ini orang atau hantu? Jadi saudara mulai berkata mulai yang tidak berjalan. Gue ini lagi berjalan menurut nasihat temanku. Yang bilangnya ayo kamu nipu aja, kamu untung lebih banyak. Ayo kamu buka cek kosong aja, kamu untung lebih banyak. Bosmu enggak mau, temanmu enggak tahu. Duduk dalam kumpulan pencemooh itu diterjemahkan dengan kumpulan gosip. Menurut Bapak Ibu gosip itu enak enggak? Yang bilang enak angkat tangan. Yang bilang tidak enak angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa saya. Alkitab berkata kitab Amsal gosip itu enak. Tapi kalau masuk ke dalam perut jadi racun. Gosip itu gini, kamu tahu enggak orang itu? Jangan bilang-bilang ya. Kaget-kaget lagi 1000 orang di jemaat. Semuanya ujungnya endingnya jangan bilang-bilang ya. Sudah digosipin semua. Ya. Ketika Bapak Ibu baca ulang yang ketiga tiba-tiba ada sebuah kalimat, satu kata muncul maka berhenti, itu rema untuk saudara. Nah ketika itu rema untuk Anda, hari ini masalahmu setinggi apa, sebesar apapun, persoalan segede apapun, kalau itu rema maka Anda sanggup untuk mengatasi masalah-masalah persoalan gunung-gunung persoalan saudara. Dengarkan firman. Dan banyak orang tidak dengarkan firman dengan baik. Amin. Saya ingat salah satu senior saya, tahun 96. Dia seorang bisnismen yang diberkati Tuhan di kota itu. Dia punya koneksi dengan gubernur, wali kota, semua teman-teman bisnismen sangat mendengarkan arahan dia. Tapi satu waktu Tuhan panggil dia untuk masuk pelayanan full time. Kemudian dia pergi ke Papua, Jayapura terutama. Lalu merintis pelayanan di sana. Dia mulai dengan satu keluarga. Dalam waktu 2 tahun, jemaatnya sudah 1.500. Nah, kemudian, karena jemaatnya banyak, kemudian dia mulai cari tempat untuk bangun gedung gereja. Ketika dia bangun gedung gereja, dan gedung gereja itu sudah mau selesai, dia kekurangan uang 3 miliar. Ketika dia doa, dan dia katakan saya akan ambil, karena usahanya itu, bisnisnya itu ada 6 perusahaan, saya akan ambil dari perusahaanku, saya akan telepon saudara-saudaraku, adik-adikku, dan saya akan bilang saya mau 3 miliar untuk selesaikan gedung ibadah. Kemudian intervensi sorga. Kamu gak boleh ambil uang dari perusahaanmu. Karena sekarang kamu hambaku. Kamu gak boleh minta dari adikmu. Karena kamu hambaku. Lalu dia tanya, terus aku harus apa Tuhan? Baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Waktu dia baca itu, ayat itu muncul. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia katakan, wow,
Aku nggak kekurangan, terus aku harus apa Tuhan? Kamu harus hafal ayat Mazmur 23 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sampai selama 1 bulan. Maka engkau akan lihat mujizat. Lalu kumpul para pekerja-pekerjamu yang setia, setiap malam perkatakan itu selama 2 jam di hadapanku. Lalu hari Minggu dia khotbah, kemudian dia cerita tentang kesaksian bahwa gereja kekurangan uang 3 miliar, tapi Tuhan larang dia minta dari saudaranya, ambil dari perusahaannya. Tuhan kasih dia ayat Mazmur 23, ayat 1 sampai 6. Dan Tuhan suruh dia baca. Dan Tuhan juga ajak para pekerja yang mau ikut sama-sama dia. Malamnya misal 50-60 orang datang, dan mereka memperkatakan, menghafal Mazmur 23, 1 sampai 6. Minggu pertama nggak terjadi apa-apa. Minggu kedua nggak terjadi apa-apa. Minggu ketiga nggak terjadi apa-apa. Minggu keempat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak terjadi apa-apa. Sabtu tiba-tiba ada orang yang telepon. 96 belum ada handphone. Ada orang yang telepon ke kantor gereja. Shalom Pak Gembala, saya dengar katanya Bapak kekurangan uang untuk pembangunan ya. Oh iya, kok kamu tahu? Dia langsung, yang telepon itu langsung tutup. Waktu teleponnya tutup, dia nyesal. Namanya orang bisnis itu, kalau connect dengan, ngomong dengan seseorang, tanya nomor teleponnya, namanya siapa, mau apa, kenapa tanya seperti ini, akan tanya detail. Dia nyesal, kenapa nggak tanya nomor teleponnya? Ini siapa yang telepon, dia nggak tahu. Jadi Sabtu, dia malam tuh tidur, malam doa itu nggak bisa doa, dia stres. Hari Minggu, dia kasih ke wakil gembalanya untuk apa? Untuk khotbah, karena dia stres. Sabtu Minggu dia stres. Hari Senin orang itu telepon lagi. Oh, hari Senin itu kantor libur, orangnya telepon ke kantor gereja. Yang angkatnya security. Security-nya angkat. Pak, ada Pak Gembala. Oh maaf Pak, hari ini kantor gereja libur. Oh gitu, kasih tahu ke Pak Gembala, saya telepon. Ditutup teleponnya. Security-nya bilang, aduh saya lupa tanya siapa namanya. Nomor teleponnya. Tapi dia telepon Pak Gembala, Pak tadi ada orang yang telepon Bapak, mau bicara dengan Bapak. Tapi mohon maaf, saya nggak tanya namanya, nggak tanya nomor teleponnya, stres lagi dia. Pak Edi, Pak Andi kalau bisnis, bapak-bapak yang bisnis, kalau ketemu seseorang telepon, nomor 1 tanya nomor teleponnya. Kartu namanya minta, alamat tetapnya minta. Lah orang bisnis nggak mungkin lupa tanya nama, lupa tanya nomor telepon, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dia stres, Sabtu, Minggu, Senin stres. Selasa masuk kantor dengan muka mencucu. Masuk, aduh dia nyesal kenapa nggak tanya namanya. Jam 11 ada yang telepon. Shalom Pak, tolong pergi ke bank. Print buku bank, lihat. Lalu dia kemudian dengan supirnya pergi ke bank. Print buku bank, rekening gereja. Dia lihat dananya keluar, 3 miliar. 96, dolarnya masih 2.100, 2.200. Bapak Ibu tahu, ketika orang itu telepon, ketika dia lihat uangnya udah keluar di buku bank, baru dia ngeh, dia nggak tanya namanya. Baru dia ngeh, dia nggak tahu nomor telepon orangnya. Lalu pulang sampai di kantor dia berdoa dan Tuhan bilang gini, harusnya aku sudah kasih kepada kamu ketika hari Sabtu itu. Cuma karena kamu stres tertunda 3 hari. Anda stres berapa hari? 1 tahun? Anda perlu tunggu kurang lebih 10 tahun. Dia stres, Tuhan janji 30 hari 1 bulan. Tuhan tepat waktu, tapi ketika Tuhan datang, Tuhan temukan hatinya stres, nggak percaya. Apakah Abraham stres? No. Dia tahu bahwa Ishak itu datang daripada Tuhan. Kekuatanku nggak mungkin, istriku bilang aku impoten. Istriku bilang dia sudah mati haid, nggak mungkin. Tapi kalau anak ini ada dan sekarang Tuhan minta, maka aku persembahkan. Dengarkan firman, lakukan dengan setia. Ketika ada masalah hari ini, persoalan datang, apa yang Anda ingat nomor 1? Temanku jadi backinganku, ataukah Tuhan jadi backinganku? Anda ingat Tuhan, ingat firman, atau Anda lupa firman, pergi ke paranormal. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita belajar bahasa Indonesia dengan baik, para itu artinya tidak. Jadi kalau disambung maka tidak normal. Jadi orang yang pergi ke paranormal, dia itu sebenarnya tidak, sungguh tidak amat normal. Amin.
Tapi kalau saudara normal, maka Anda akan membiarkan firman Tuhan itu menguasai saudara. Ya, saya ingat ketika kami bangun gedung gereja di Makassar, Geraha Christ Kingdom Family, itu nama GBI CKF Christ Kingdom Family. Ketika orang bawa lari uang 6 miliar, teman-teman saya, para tim pembangunan bilang, pastor, kita nggak akan mungkin bangun. Saya bilang, enggak, kita baru memulai. Nggak ada duit. Saya bilang, kamu masih punya uang 100 ribu? Masih pastor, mana saya lihat. Dia kasih saya uang 100 ribu, ya. Kemudian saya tanya gini, saya tunjukkan uang kepada dia ini. Kamu masih punya uang 100 ribu, kamu bilang ke saya, kamu nggak punya duit. Dan kamu tahu, uang ini cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Orang benar bawa lari uang, dan itu bukan uang kita, itu uangnya Tuhan. Tapi ampuni dia, dan lihat Tuhan kerja. Setiap malam saya ajakkan para pekerja datang di tanah gereja itu. Dan kita nggak doa minta uang, Tuhan kirim uang utara timur barat. No, kita perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu itu gedung gerejanya gambarnya itu 7,5 lantai. Tapi di tengah-tengah pandemi, tahun 2020 sampai 2021, itu pembangunannya jalan sampai lantai 2. Dan gereja tutup waktu itu, tidak bisa ibadah waktu itu. Tapi bisa 15 miliar. Ada orang yang berkati kita 15 miliar. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dan kalau waktu gereja itu jadi, waktu saya lihat, saya tahu gini, itu bukan hebatnya gembala. Itu bukan karena kita hidup kudus. Bukan karena ada orang kaya. Bukan karena jemaatnya banyak. No. Semata-mata Tuhan ingin menyatakan gini, kalau kamu percaya firman-Ku, maka tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, wow, kita akan lihat perkara besar. Nah nanti, April nanti, Tuhan kehendaki di tahun ini, kita akan naik lantai 3, 4, dan 5. Hari ini timnya sedang ngatur ya untuk naik ke lantai 3, 4, dan 5. Dan kalau saya lihat ini terjadi, ini cuma Tuhan. Tuhan tes hati kita. Belajar firman Tuhan atau tidak. Sekarang ketika saya katakan, ngomong dengan pekerja, lantai 3, 4, 5, mereka, Pak Gembala, bagaimana? Nggak ada. Dulu juga kita nggak ada duit. Kalau orang bangun gereja ada duit, maka tidak akan pernah dia bangun-bangun. Selalu orang bangun gereja nggak ada duit. Karena kita punya sumber datang dari sorga. Amin. Orang katakan, uangnya banyak. Iya, kita punya Bapa di sorga kaya raya. Dia tanya, sudah ada? Sudah ada. Lagi OTW. Ada yang sengaja tanya, di mana OTW? Lagi transit di Kepulauan Fiji. Sebentar lagi Jayapura. Sebentar lagi Biak. Sebentar lagi tiba Makassar. Baru datang Pontianak. Haleluya. Tuhan itu begitu. Hal yang kedua itu adalah taat kepada kehendak Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Perhatikan ayat ketiga dari 1 Kejadian pasal 22 ayat yang ketiga dikatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Taat pada kehendak Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat Abraham telah mempersembahkan yang namanya korban persembahan. Dia telah mempersiapkan kayu. Dia tidak ambil di tengah jalan, tapi dia persiapkan dari rumah. Lalu mereka kelihatan gunung itu dari jauh, namanya Gunung Moria. Gunung Moria sekarang Yerusalem. Sekarang Yerusalem. Sekarang di tempat di mana Bait Allah berdiri di sana. Dan itu dimulai dengan Abraham mempersembahkan korban di sana. Dan Bapak Ibu tahu begini, bahwa kalau kita melayani tanpa korban, itu namanya belum melayani. No sacrifice, no glory. Sebaliknya kalau ada sacrifice, maka ada kemuliaan Tuhan. Ketika orang Israel mempersembahkan korban, maka harus darah tertumpah. Domba itu ketika mereka meletakkan tangan mengaku dosa, lalu domba itu disembelih, maka darahnya tercurah. Dan kemudian imam itu memercikkan darahnya kepada orang yang datang menumpangkan tangan ke atas domba itu. Lalu mencurahkannya ke atas tanah. Kemudian korban itu ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Dulu sampai sekarang imam gak pernah masuk ke mezbah korban bakaran dengan korek api. Gak ada sama sekali. Dia hanya pastikan bahwa korban itu sempurna. Korban itu tidak bercacat, tidak bular matanya, kakinya tidak pincang, dan dia tidak bungkuk tulangnya. Dia harus sempurna. Dan korban itu gambaran Kristus.
Kristus adalah korban yang sempurna. Ada sacrifice, maka ada glory. Ada korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta mungkin. Korban hati kita diperlakukan dengan tidak adil, disalah mengerti oleh orang lain. Tapi untuk Tuhan gue tetap maju. Untuk Tuhan gue tetap melayani. Untuk Tuhan gue tetap memberi. Untuk Tuhan gue tetap melakukan yang terbaik. Maka akan menarik kemuliaan api turun dari langit. Nah, saya percaya bahwa GBI, Father's Love, ketika kita melayani dengan hati yang penuh dengan korban, itulah hati ketaatan. Ketaatan itu dari depan baca sama, belakang ke depan juga sama. Taat, T-A-A-T. Dari depan sama, dari belakang ke depan gak mungkin atut. Gak mungkin saudara ya, gak mungkin. Ya, juga taat, betul ya. Juga taat, T-A-A-T. Kalau dikasih singkatan satu-satu, terus angguk aksi terus. Tidak komplain, tidak komplain. Ya, saya belajar untuk tetap taat dengan Tuhan. Dalam karunia-karunia, ketika ada kliennya nggak masuk akal. Kalau saya jalan dengan istri saya, dia bisikin ke saya, kamu jangan macam-macam kalau di jalan. Karena panggilan pelayanan, ya, karena panggilan pelayanan. Ada kliennya di bandara bisa tiba-tiba saya bisa ngomong ke ibu-ibu yang ada suaminya, bagaimana caranya? Saya kan nggak merokok dan hamba Tuhan kan nggak boleh merokok. Betul, kalau Tuhan suruh kita merokok, maka di ubun-ubun kita itu ada cerobong asap, Pak. Atau yang kedua, mungkin gak ada cerobong asap, Pak Edi. Tapi lubang hidung kita mungkin naik ke atas. Itu berarti kita boleh merokok, Tuhan izinkan kita merokok. Ada yang masih merokok di sini? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 6, 19, dan 20. Tubuh kita adalah bait Allah, barang siapa merusakkan bait Allah, Allah merusakkan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita adalah bait Allah. Saya itu juga waktu muda, saya nakal, nakalnya suka berkelahi. Tapi saya nggak pernah minum mabuk. Saya nggak tahu minum alkohol, saya cuma minum anggur perjamuan. Saya nggak tahu. Teman-teman saya itu yang level-level saya pelatih, kalau sudah selesai pulang itu masih mabuk. Tapi kalau anak buahnya mabuk itu dihukum, tapi pelatihnya mabuk. Saya sering bilang ini kamu nggak fair, kamu suka mabuk, kamu hukum anak buahmu sampai lidahnya nggak keluar ya. Kamu nggak fair. Dia bilang ya itulah menangnya pelatih. Ya, katanya menangnya pelatih itu adalah bisa semaunya, tapi anak buahnya kalau salah dihukum. Ya, saya percaya Tuhan gak seperti itu. Tuhan kasih contoh kepada kita. Dan Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketika Abraham disuruh gak masuk akal. Karena harus mempersembahkan anaknya. Tapi dia lakukan dengan korban. Dengan sacrifice. Ketika Anda lakukan dengan sacrifice, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Saya baca buku tentang Yonggi Cho. Dia tulis tentang bagaimana gereja yang bertumbuh. Membangun komsel dari gereja Korea Selatan. Tahun 54 kalau nggak salah. Tuhan suruh dia untuk bangun gereja. Dengan jumlah uang waktu itu 250 ribu US dollar. Lalu dia tanya gini, Tuhan ini jemaat belum banyak, jemaat baru kurang lebih 100 orang. Bagaimana aku mau bangun gereja, ini uang banyak. Tuhan bilang kepada dia, bikin doa malam selama 7 hari. Hari pertama dia doa nangis-nangis. Hari kedua doa nangis-nangis. Hari ketiga air matanya sudah habis. Teriak-teriak. Ya, hari keempat saudara suaranya parau. Hari kelima cuma jalan-jalan. Hari keenam gak ada orang yang kasih uang sama sekali. Hari ketujuh dia lagi berlutut di depan karena suaranya habis. Seluruh berapa harinya berdoa. Kakinya juga sudah capek dan sebagainya. Dia lagi berlutut di depan. Tiba-tiba seorang ibu dari belakang datang dengan mangkok dan sumpitnya. Berlutut di depan Pastor Yonggi Cho. Dan dia angkat mangkoknya dan dia berkata gini, Pastor, ini tempat makanku. Dan ini sumpit makanku satu-satunya yang aku punya. Hari ini aku persembahkan untuk Tuhan. Pastor Yonggi Cho, dia berkata begini, saya nggak mau tolak, saya nolak. Karena ini satu-satunya tempat makanmu. Dan satu-satu sumpit makanmu. Ditolak, dipaksa sama ibu ini. Berapa menit mereka saling maksa di depan. Akhirnya Pastor Yonggi Cho itu terima itu dari tangan ibunya sambil tangannya gemetar. Ada seorang yang menyerahkan sumpit makannya dengan mangkok makannya satu-satunya yang dia punya ke tangan gembalanya. Dia terima dengan tangan gemetar, dia angkat ke hadapan Tuhan sambil nangis. Tiba-tiba dari sebelah kanan dia berdiri dan dia berkata, Pastor, saya beli mangkok itu dengan sumpitnya 10.000 US dollar.
Sebelah kirinya berkata, saya beli 5.000. Yang depannya, saya beli 2.500. Yang di belakang, saya beli 10.000. Malam itu terkumpul 150.000 US dollar. Hari ke-8 ketika terjadi, uangnya ketika dia lihat di bank, termasuk uangnya 350.000 US dollar. Dia butuh 250, ada lebih 100.000 US dollar. Tulisannya begini, harga gereja itu seharga mangkok dan sumpit janda miskin. Tuhan itu lihat kita datang dengan sacrifice. Bagi mungkin orang lain 1 juta itu banyak. Tapi bagi janda ini, itu segalanya dia. Dia datang dan persembahkan ke Tuhan. Seperti Abraham membawa Ishak satu-satunya kesayangan. Menunggu 25 tahun. Menunggu 25 tahun. Tapi dia lakukan dengan ketaatan. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Ketaatan selalu membawa hal-hal besar. Dan ingat baik-baik, penundaan adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Haleluya. Banyak orang Kristen yang tunda. Nanti aja kalau keadaan bisnisku baik baru aku memberi. Nanti kalau aku sehat baru aku melayani. Orang ini tidak akan pernah beri apapun kepada Tuhan. Orang ini tidak akan bisa nolong siapapun. Tapi kalau Anda mulai memberi dengan yang kecil ada pada saudara, maka Anda akan menolong orang lain. Salah satu teman saya hamba Tuhan. Orang ini kemanapun dia pergi. Dia selalu ambil uang 50.000, 100.000 dalam dompetnya. Dan ada kalanya istrinya nggak tahu. Kalau dia masuk di Starbucks dan sebagainya, dia lihat ada pengamen, dia lihat ada orang yang mukanya susah, dia datang dan dia pegang tangan, dia nggak kenal orang itu, kasih 100.000, kasih 50.000. Ada orang yang memperhatikan dia dan orang berkata, Pak kenapa? Dia nggak jawab, dia nggak jawab. Itu karunia memberi. Saudara pikir apakah dia kelimpahan? No. Tapi dia nggak bisa lihat orang susah. Dia lihat ada orang mikul beban di jalan, dia berhentikan mobilnya, dia panggil orangnya, dia beritakan Yesus, orang itu terima Yesus, dia kasih uang 200.000. Hatinya senang, dia pulang dengan hati sukacita. Satu orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu korban yang akan membawa sacrifice kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada terjemahan Alkitab King James-nya? Ada dari teman-teman multimedia? Ada King James-nya? Ada King James Version? Ada? Oke. Nanti Bapak Ibu lihat kalau ada King James-nya kita baca. Ya. Tapi kalau ada King James-nya, kata sembayang diterjemahkan dengan kata worship. Jadi kata worship pertama dalam Alkitab, pertama kali ditulis dalam Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Sekali saya ulangi kepada Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, dikatakan ini, ada tulisan ini. And I and the lad will go yonder and worship. Aku dan anakku akan pergi, bukan sembahyang, menyembah Tuhan. Dan ini merupakan kata worship pertama yang ditulis dalam Alkitab. And come again to you. Dan kami akan kembali kepadamu. Ini kata pertama, kata worship pertama. Jadi kata worship bukan cuma lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kata worship cuma bukan angkat tangan. Kata worship bukan cuma kita nari. Tapi kata worship adalah sebuah sacrifice. Sebuah hati yang mau berkorban. Karena kata ini dipakai oleh Abraham ketika dia mau persembahkan Ishak. Dan kata ini selalu satu paket dengan kata Yehovah Jireh. Allah penyedia. Kalau Bapak Ibu nggak pernah sacrifice, nggak pernah datang menyembah Tuhan, maka kita nggak akan lihat penyediaan Tuhan. Makanya di gunung itu Allah menyediakan, artinya Yehovah Jireh. Ingat baik-baik bahwa domba itu tidak pernah main di gunung. Domba itu selalu main di padang. Mazmur 23, engkau menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Karena domba selalu main di padang. Domba nggak pernah main di gunung. Dan ini tiba-tiba domba ada di gunung. Itu penyediaan Tuhan yang ajaib. Di Israel itu ada 3 gunung saudara. Gunung Oval, Gunung Moria, satu lagi Gunung Sion. Ada 3 gunung. Dan gunung ini, Gunung Moria ini adalah tempat di mana bait Allah sekarang didirikan. Dan Tuhan berkata begini ketika kita datang dan penyembahan.
Ketika kita mengangkat tangan, hati kita hancur. Ketika kita mengangkat tangan, gak ada alasan menyembah Tuhan. Tapi kita menyembah Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu ayat yang paling terakhir. Ayub pasal pertama ayat 20-21. Ayub pasal pertama ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Lalu ayat 21 dia berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab King James-nya berkata, maka worshiplah Ayub. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti ayat 20 dikatakan, maka worshiplah Ayub, maka menyembahlah Ayub. Wow. Ya, dikatakan begini, saudara perhatikan, and fell down upon the ground and worship. Kata dipakai, kata belakang itu artinya menyembah dengan dalam. Menyembah dalam kedalaman karena mengenal Tuhan. Bapak Ibu tahu kenapa Ayub menyembah Tuhan? Hartanya habis. Ingat bahwa setan menyerang 4 hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah setan akan menyerang ibadah kita. Yang diserang pertama adalah kambing domba binatang korban persembahan. Setan serang ibadah Ayub. Ayub gak punya korban untuk menjaga keluarganya. Yang kedua, setan serang bisnis Ayub. Ketika ibadahmu diserang, bisnismu diserang. Dan yang ketiga, keluarganya diserang. 1 hari, 10 anaknya mati dalam 1 hari. Kalau ibadahmu diserang, hati-hati bisnismu diserang. Kalau bisnismu diserang, keluargamu diserang, Anda stres. Lama-lama yang tidak sakit pinggang, sakit migran, yang jantungnya tidak berdebar-debar. Kenapa? Stres. Karena setan buat Anda seperti itu. Dan yang keempat, setan serang pribadi Ayub. Setan menyerang 4 hal. Nanti kalau kita baca, nanti Tuhan pulihkan Ayub di Ayub pasal 42. Tuhan pulihkan ibadah Ayub, karena Ayub gak punya domba, Tuhan suruh 3 temannya ambil domba karena doa Ayub yang aku dengar. Dan ketika Ayub persembahkan korban, Tuhan dengar. Maka Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Banyak orang mau 2 kali lipat tapi tidak mau sacrifice, nggak mungkin. Lalu dari perempuan, dari istrinya yang bilang kutuki Allahmu dan matilah. Dari wanita ini, Ayub punya 10 anak lagi. Bapak Ibu tahu nama istri Ayub? Yang tahu angkat tangan, yang tahu saya kasih dia ampau. Namanya Nyonya Ayub. Pak Edi kata, baru tahu namanya Nyonya Ayub. Ya. Punya 10 anak lagi. 3 anak perempuan, Keisha, Yemima, dan Keren Hapuk. Nanti kalau mau punya anak perempuan kasih nama Keisha. Menara kekuatanku. Yemima yang tercantik di antara para wanita. Keren Hapuk dikatakan begini, yang berdandan dan menari bagi Tuhan. Wow. Dan 7 saudara laki-laki mereka. Ada yang mau punya anak? Anak kan belum 90 tahun masih bisa punya lagi. Haleluya. Penyembahan itu begini, seperti batang pohon ditebang. Ya. Penyembahan itu begini, seperti pohon yang tadinya berbuah lebat. Kemudian setan datang dan diizinkan Tuhan tebang. Penyembahan posisinya di mana? Apakah di buah? Penyembahan posisinya di mana? Apakah di ranting? Apakah daun? Apakah lihat bahwa dia itu? Nah, penyembahan itu ada di mana? Penyembahan itu ada di akarnya. Alkitab katakan begini, penyembahan itu batang pohonnya itu dipotong sampai datar rata dengan tanah, tapi akarnya masih ketemu dengan sumber. Itu penyembahan. Dan Alkitab katakan begini, tanpa setan tahu bahwa kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu, baru berdampak keluar. Banyak kali orang kepingin nampak keluar lebih dulu, lupa membangun ke dalam, maka mudah jatuh dan hancur. Tapi kalau Anda membangun ke dalam lebih dulu, maka one day, satu waktu nanti, orang akan merasakan dampak yang luar biasa dari kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Sudah selesai khotbah? Puji Tuhan, bangkit berdiri Bapak Ibu.
Mari pejamkan mata saudara. Hari ini ketika Tuhan panggil kita, ketika kita ada dalam ujian, ingat firman-Nya. Ketika kita ada dalam masalah, dalam persoalan, belajar taat kepadanya. Tanpa komplain, sekalipun tidak masuk akal. Karena Tuhan suruh lakukan saja. Dan tetap menyembah Tuhan dalam kedalaman. Ayub hilang semuanya, tapi dia tidak kehilangan penyembahan. Setan boleh mengambil semua yang ada di sekelilingnya, tapi setan tidak bisa mengambil penyembahan dalam hatinya. Hari ini selama Anda punya penyembahan, karena Anda mengenal Tuhan dengan dalam, tidak ada yang bisa mengambil itu daripada saudara. Anda punya harta sesungguhnya. Anda punya harta yang dalam. Dan Tuhan berikan kepada saudara. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Sekali lagi. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Berapa banyak saudara yang tahu Anda dipanggil Tuhan? Hari ini ketika Anda diberkati secara finansial, diberkati kesehatan, diberkati keluarga, ada masanya Tuhan datang dan mencoba hati. Tujuannya cuma satu, untuk mengetes cintamu kepadanya. Apakah Anda tetap ini? Ataukah sama sekali Anda lupa dengan Tuhan? Tapi kalau itu saudara, dan Anda berkata, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mungkin Anda sudah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau lebih lagi. Kalau itu saudara, angkat tangan kanan tinggi, lewati kepalamu. Yesus ya. Saudara yang angkat tangan bisa maju ke depan. Yang angkat tangan boleh maju ke depan. Yang perempuan kiri, yang laki kanan. Yang perempuan kiri, ibu-ibu kiri, yang laki-laki kanan. Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil.
ibu yang maju ke depan, buka tangan saudara. Musik dengan pelan. Ngomong di hati saudara, Tuhan ini aku. Aku mau seperti Abraham, ku jawab ya Tuhan. Betul persoalan kau ada, masalah kau ada. Tapi aku mau jawab iya untuk kau. Aku mau dengar firman-Mu, taat kepada Engkau, dan mau menyembah Engkau. Maka aku tidak akan kekurangan. Dan saya lihat bahwa Roh Kudus sedang menjamah saudara. Malaikat bantu aku dalam pelayanan ini. Kecer, jangan pejamkan mata. Tolong di belakang ibu-ibu yang belakang ibu-ibu, tolong ada yang di belakang ibu-ibu. Ada yang di belakang mereka, nanti pelan-pelan jangan sentuh. Berdirinya jangan begini, berdirinya sikap jalan. Yang di depan tenang. Yang laki bahkan perempuan. Urapan Allah turun bagi saudara. Sebelah kiri saya ibu-ibu, terima itu. Touch. Dalam nama Yesus, terima itu, terima kekuatan. Turunkan ibu, terima, turunkan. Yang jatuh turunkan, touch. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kecer bergerak dengan cepat, bergerak dengan saya dengan cepat. Kecer tolong bantu saya dengan cepat. Pakai engkau untuk menyanyikan Tehila. She knows. In the name of Jesus. Yang di depan pejamkan mata. Kecer langsung siap di belakang. Tuhan telah memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Engkau akan melewati musim ini dengan sukacita. Karena ini tidak melewati kekuatanmu. Tuhan memberikan kepadamu anugerah ibu. Tetaplah kuat, aku panggil engkau menjadi pensyafaat. Di tanganmu engkau akan mengatur begitu banyak keuangan. Dan engkau akan sangat diberkati oleh Tuhan. Aku mempercayai engkau untuk mengurus keuangan kerajaanku. Dan apa yang kau kerjakan akan sangat diberkati. Aku telah melihat hatimu yang seluas samudera. Dan aku ada di tempat ini. Akan menolong kau, memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Spirit of wisdom, revelation and knowledge. Terima dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Dan engkau akan melihat perkara-perkara besar. Aku membawa engkau dalam dimensi yang baru. Pekerjaanmu akan semakin diperluas. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Fire. Kekuatan Tuhan berikan in the name of Jesus. Kasih karunia Tuhan berikan kepada engkau. Belajar berharap kepada Tuhan. Engkau tidak akan dibiarkan seorang diri. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Aku patahkan segala intimidasi tipu dan setan. Dan aku katakan engkau adalah perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Aku mengurapi engkau untuk menjadi guru bagi banyak orang. Roh hikmat ada pada engkau, spirit of wisdom aku berikan kepada engkau. Untuk kau mengerti tentang tujuanku. Dan menyembah aku dengan kekuatan yang baru. Aku memberikan kepadamu roh yang bernyala-nyala. Fire in the name of Jesus. Fire. Turun di atas hidupnya. Penuh dalam nama Yesus. Wush. In the name of Jesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Kasih karunia Tuhan. Hati Bapa aku lepaskan kepada engkau. Hati Bapa aku lepaskan kepada engkau. Hati Bapa aku lepaskan kepada engkau.
Yesus yang panggil, Yesus yang panggil. Amin, haleluya. Yesus panggil orang berdosa, sayang dipanggil Tuhan. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudaraku. Amin. Yesus yang panggil. Terima kasih Tuhan, inilah respon kami Tuhan. Yesus yang panggil. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Yesus panggil orang berdosa, sayang dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus, segala keagungan bagi Yesus. Tuhan yang berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami percaya Tuhan, pengorbanan yang daripadamu melebihi apapun. Kau mengajarkan kami untuk berkorban Tuhan. Itu merupakan suatu worship kepadamu Tuhan. Penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Pakai hambamu Pastor Luther Dias dengan luar biasa Tuhan. Dengan tanda-tanda heran, dengan hikmat yang datangnya dari surga. Engkau memakai hambamu ini bersama keluarganya untuk kemuliaan namamu. Dimanapun hambamu ini kau tempatkan Tuhan. Juga buat kami anak-anakmu yang pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam hari-hari hidup kami tetap kuat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya setiap kami yang mengalami letih, lesu, kami telah dikuatkan. Setiap kami mengalami sakit penyakit, kami sudah disembuhkan. Karena ada kuasa Tuhan melebihi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagimu, namamu yang ditinggikan. Dan pagi hari ini Bapa, kami membawa korban persembahan Tuhan. Kami membawakan persembahan kami Tuhan. Bapa, kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Dan kami percaya nama Yesus ditinggikan. Segala kemuliaan, hormat, dan keagungan bagi Tuhan Yesus. Kami siap membawa persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan mendengarkan warta sepekan dan kita akan membawa persembahan kita. Kita akan mendengarkan.
nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang saudara sampaikan. Dan tanggal 27 jangan lupa ya saudara, kita akan anniversary ke-11 tahun IFLC. Untuk mungkin ada tambahan dari Tutus. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sedikit pengumuman tambahan. Untuk menara doa di minggu ini akan dilaksanakan di hari Senin jam 7:30 ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi di hari Senin ada menara doa di gereja jam 7:30 atau 19.30. Jadi mari bersama-sama kita datang. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman tambahan. Saya undang saudaraku bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dan kita mengakhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang menandangkan hari dalam hidupnya, di dalam masanya dan perbuatannya. Tuhan masih menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat kedua tangan saudara jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bisnis pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keuanganmu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan yang ada di atas, di bawah bumi akan mengalir dari lautan, akan mengalir kepada engkau. Sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, mari sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.